Sebenarnya proses menebar jaring yang luasnya lebih dari 200 meter ini adalah membentuk lingkaran agar si ikan-ikan ini terperangkap masuk ke dalamnya. Dan sekarang itulah proses menarik ketika ikannya sudah berada di dalam. Katanya nih bisa sampai ratusan kilo. Dan tanda-tandanya ketika ada ikan itu adalah ada si burung-burung itu lewat dan mendekat. Wah, ini berarti banyak ya Bang ya? Iya banyak. Ini banyak nih. Pantesan nariknya tuh harus sama-sama dan pakai tenaga. Bang, mana Bang tenaganya Bang? Pakai tenaga Bang. Bulan Juli artinya panen tangkapan ikan teri menanti. Ya, memasuki angin timur, di perairan Kepulauan Seribu, ikan teri mulai banyak berkumpul. Jika cuaca sedang bersahabat, dalam satu kali berlayar saja, para nelayan bisa membawa tangkapan ikan teri lebih dari 800 kg loh. Eits, tapi nggak semudah itu. Sebelum panen si ikan, perlu perjuangan, keahlian, dan kekompakan. Sejak pukul 5 dini hari, saya dan para nelayan sudah siap tempur. Awak kapal pun mulai memanaskan mesin kapal yang bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Tujuannya sekarang akan menuju ke Pulau Bidadari di Kepulauan Seribu. Mereka akan mencari ikan teri. Nah, perjalanannya katanya mencapai 30 menit. Sekarang lagi persiapan mulai dari pengecekan kapal, nelayan, hingga semua yang akan dibawa ke tengah laut nanti. Kapal nelayan yang digunakan adalah jenis Pursein. Kapal yang menggunakan jaring berbentuk seperti lingkaran atau cincin besar sebagai alat tangkap ikan bakal berlayar sejauh 15 km ke arah Kepulauan Seribu. Target ikan kali ini memang sesuai dengan musimnya. Bulan Mei hingga Juli jadwalnya migrasi ikan teri mencari makanan. Nah, suhu air yang lebih nyaman menjadikan Muara Angke sebagai salah satu tempat yang disinggahi ikan asin halus. Ternyata memang gak gampang ya. Baru juga memulai perjalanan, saya sudah mulai oleng nih. Berbeda dengan para anak buah kapal alias ABK yang super strong. Sebanyak 16 orang ABK kebanyakan tinggal di dalam kapal. Sudah terbiasa berteman dengan laut, berbagai aktivitas pun dilakukan di kapal sambil berlayar. Dan mereka sebenarnya tampak biasa-biasa saja, tampak santai. Tapi saya yang baru pertama kali nih naik kapal seperti ini, rasanya tuh sedikit mual, dan kata mereka juga hari ini cuacanya memang sedikit mendung dan anginnya emang lebih kencang daripada hari-hari biasanya mereka menangkap ikan. Wawin sebagai pemilik kapal sekaligus sang nahkoda paham betul di mana titik-titik ikan berkumpul. Sudah terjun di dunia kapal sejak berusia 15 tahun, membuat instingnya makin tajam. Skill membaca arah menggunakan rute dengan titik koordinat tak usah diragukan lagi. Komando mengarahkan jalur kapal dan kapan eksekusi tebar jaring pun dengan mudah ia tentukan. Gimana sih Pak bisa melihat, oh di situ ada ikan, kita berhenti di situ. Nah itu gimana Pak dilihatnya? Ya kebiasaan sih, kan setiap harinya cari ikan, jadi ya tahu ikan, di situ ada ikan. Bentar lagi nih harusnya mau kendor, ikannya timbul keluar gitu. Tanda-tandanya apa Pak kalau ada ikan di situ lagi banyak? Tandanya ya ada burung, ada apa gitu. Harusnya kendor gitu. Ada ikannya nih. Bentar. Jika sudah ada tanda yang terlihat dari permukaan laut, nahkoda kapal langsung menyalakan sirine. Tandanya menugaskan para ABK melakukan tebar jaring. ABK yang sudah bekerja puluhan tahun dengan sigap menurunkan perangkap jaring sedalam 9 meter. Kapal pun kemudian berputar agar jaring membentuk pola seperti cincin. Semua tim satset dan gercep tuh. Karena ikan teri termasuk ikan pelagis yang hidup bergerombol, maka lebih mudah terperangkap ke dalam jaring tanpa menebar umpan. Emang tebar jaring gitu aja atau ada tekniknya sebenarnya? Ada tekniknya. Gimana Pak? Ya tekniknya harus begini jaringnya.
Kalau begini kadang-kadang nggak kena ikannya lari ke barat ya, lebarnya ke barat. Kenapa Pak? Tadi aku lihat tuh dia dibuat melingkar seperti itu. Kenapa Pak? Biar apa? Ya biar nutup. Kalau nggak dilingkarin ya ikannya nggak masuk, keluar semua. Biar nutup gitu. Kalau ikan sudah terperangkap, waktunya jaring ditarik. Butuh tenaga super ekstra nih, apalagi berat si ikan mencapai ratusan kilogram. Jika beruntung, biasanya mereka bisa membawa lebih dari 10 kotak besar atau sekitar 800 kg ikan. Tapi jika cuaca tidak bersahabat, mereka terpaksa pulang membawa 3 kotak saja. Kemudian kembali mencari titik lain yang lebih jauh untuk memenuhi kebutuhan pasar dan target. Wah, banyak juga dapat ikannya ini. Udah jaring yang kedua, entah berapa kilo ini. Dan dalam satu keranjang ini memang terdapat banyak jenis ikan, tapi lebih banyak diisi sama si ikan teri ini. Oh, ini karena memang musimnya lagi ikan teri, kata bapak-bapak, kata nelayannya. Ini kalau hari ini udah selesai target belum Bang ini? Belum? Masih lagi? Berapa kali lagi? Ya, masih banyak lah. Masih banyak. Kirain tadi udah mau diserap semua ya Bang ya. Kirain udah selesai tapi masih banyak. Hirul yang sudah lebih dari 40 tahun menjadi nelayan biasanya mengantongi lebih dari 200.000 per hari. Itu belum termasuk bonus dari hasil tangkapan ikan loh. Namun terkadang meski sudah berlayar jauh, pria asal Indramayu ini bisa pulang dengan tangan kosong. Berarti kalau misalnya lagi nggak dapat, itu biasanya karena apa Pak? Ya karena faktor cuaca kadang-kadang, faktor nggak ada ikan, harus deres, bisa jadi Mbak. Nggak dapat. Berarti nggak dapat penghasilan juga dong Pak? Ya, nggak dapat juga disuguhin aja. Yang penting sehat, berangkat lagi besoknya, udah. Kalau ada rezeki, kan kayak gitu orang nelayan. Komponen alat utama dalam kapal adalah jaring yang terdiri dari bagian kantong, bahu, perut, dan sayap jaring. Sementara tali, lampung, pemberat, dan cincin atau ring sebagai komponen penunjang. Tak jarang jaring berpotensi rusak sehingga perlu perbaikan saat itu juga. Para ABK pun lihai menjahit alat penangkap ikan yang panjangnya ratusan meter. Membelah ombak menuju titik harapan tentu perlu skill yang tak main-main. Gelombang yang menyapu terkadang tidak menentu. Amin Kolamin yang bertugas mengemudikan kapal dengan kode dari nahkoda harus bertaruh nyawa. Mengontrol arah angin, haluan, dan ombak laut. Mengemban tanggung jawab yang besar membuat pria 48 tahun ini wajib jeli membaca keadaan. Gimana sih Pak rasanya? Pernah nggak Pak terombang-ambing agak sedikit lama di tengah laut itu karena cuaca? Pernah sekali sih, kalau cuaca buruk, ombak gede, ya kita jalan aja terus fokus sama yang tujuan kita, jangan supaya kita berdoa, supaya kita selamat, kita kan di rumah kan tanggung jawab besar sama keluarga. Jika hasil tangkapan ikan sudah sesuai harapan, para nelayan kembali ke dermaga pelabuhan. Proses bongkar muat ikan pun diturunkan, lalu disortir berdasarkan jenis dan ditimbang. Kemudian diserahkan pada pengepul. Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke memang terkenal sebagai salah satu pemasok ikan segar utama di pasaran Jakarta. Sistem yang diterapkan bagi para nelayan yakni pembagian hasil. Semakin banyak mendapat ikan, upah yang dikantongi makin menggiurkan. Tapi terkadang hasil tak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Apalagi jika ikan-ikan mulai sulit ditemukan dan cuaca yang mendadak berubah. Meski lelah, mereka tetap pulang dengan semangat. Bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan demi keluarga yang menanti di rumah.